Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zahara Nurbaiti akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Pada pembahasan hari ini, saya akan membahas tentang sistem respirasi. Yang pertama, tentang pengertian sistem respirasi. Yang kedua, ventilasi paru. Yang ketiga, pengaturan pernafasan. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1. Respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Manusia dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara, dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu 1. Pernafasan dada, 2. Pernafasan perut. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Pembahasan selanjutnya yaitu ventilasi paru. Pernapasan menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida. Terdapat 4 fungsi utama pernapasan yaitu 1. Ventilasi paru, masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. 2. Difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. 3. Pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah, dari cairan tubuh ke sel jaringan tubuh. Dan yang keempat, pengaturan ventilasi. Selanjutnya, mekanika ventilasi paru. Otot yang menimbulkan pengembangan dan pengempisan paru. Paru-paru dapat dikembang-kempiskan melalui dua cara, yaitu 1. Dengan gerakan naik turunnya diafragma, untuk memperbesar atau memperkecil rongga dada. Kedua, dengan mengangkat dan menekan tulang iga, untuk memperbesar atau memperkecil diameter anteroposterior rongga dada. Pada metode pertama yaitu, melalui gerakan diafragma. Selama inspirasi, kontraksi diafragma menarik permukaan bawah paru ke arah bawah. Kemudian, selama ekspirasi, diafragma berelaksasi, dan sifat recoil elastik paru atau elastik recoil. Dinding dada, dan struktur abdomen akan menekan paru-paru untuk mengeluarkan udara. Pada metode kedua ini, untuk mengembangkan paru adalah dengan mengangkat rangka iga. Pengembangan paru ini dapat terjadi karena, pada posisi istirahat, iga miring ke bawah. Seperti tampak pada gambar 37.1. Dengan demikian, sternum turun ke belakang, ke arah kolumna vertebralis. Pada gambar ini terdapat pengempisan dan pengembangan rangka dada selama ekspirasi dan inspirasi. Dan kemudian, menggambarkan kontraksi diafragma, fungsi otot interkostalis, pengangkatan dan penekanan rangka iga. Tekanan yang menyebabkan pergerakan udara ke dalam dan keluar paru yaitu 1. Paru-paru merupakan struktur elastis, yang akan mengempis seperti balon, dan mengeluarkan semua udaranya melalui trakea, bila tidak ada kekuatan untuk mempertahankan perkembangannya. 2. Tidak terdapat pelekatan antara paru-paru dan dinding rangka dada, kecuali di bagian hilum paru, tempatnya ditopang pada mediastinum, bagian tengah rongga dada. Bahkan, paru-paru sebetulnya mengapung dalam rongga toraks, dikelilingi oleh suatu lapisan tipis, cairan pleura yang menjadi pelumas bagi pergerakan paru di dalam rongga. 3. Oleh karena itu, kedua paru berada pada dinding torak, seolah-olah seperti dilekatkan, hanya saja ketika dada mengembang dan mengempis, maka paru-paru dapat bergeser secara bebas, karena terlumas dengan baik.
Pembahasan selanjutnya yaitu alat-alat pernafasan pada manusia. 1. Rongga hidung atau kafum nasalis, yaitu udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. 2. Faring, yaitu udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Ketiga, batang tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih dari 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Keempat, laring, merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Kelima, bronkus, tenggorokan atau trakea, bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Keenam, paru-paru, aru-aru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah, dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Aru-aru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinister, yang terdiri atas 2 lobus. Aru-aru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Fungsi saluran pernafasan, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Pada gambar 37.8, melukiskan sistem pernapasan, terutama saluran napas. Udara didistribusikan ke dalam paru, melalui trakea, bronkus, dan bronkiolus. Salah satu tantangan terpenting pada seluruh bagian saluran pernapasan adalah menjaga saluran tetap terbuka, agar udara dapat keluar dan masuk alveoli dengan mudah. Untuk mempertahankan trakea, agar tidak kolaps, terdapat cincin kartilago multiple yang mengelilingi trakea, pada kira-kira 5/6 panjang trakea. Pada gambar 37.8, terdapat bagian-bagian saluran pernafasan. Dinding muskular pada bronkus dan bronkiolus serta pengaturannya. Di semua bagian trakea dan bronkus yang tidak terdapat tulang rawan atau kartilago, dindingnya terutama terbentuk oleh otot polos. Dinding bronkiolus juga hampir seluruhnya merupakan otot polos, kecuali bronkiolus terminalis. Yang disebut bronkiolus respiratorius, terutama terdiri atas epitel paru, jaringan fibrosa, dan beberapa serabut otot polos. Refleks batuk, bronkus dan trakea sangat sensitif terhadap sentuhan ringan, sehingga bila terdapat benda asing atau penyebab iritasi lainnya, walaupun dalam jumlah sedikit, akan menimbulkan refleks batuk. Laring dan karina adalah yang paling sensitif, dan bronkiolus terminalis, dan bahkan alveoli bersifat sensitif terhadap rangsangan bahan kimia korosif, seperti gas sulfur atau klorin. Selanjutnya refleks bersin. Refleks bersin sangat mirip dengan refleks batuk, kecuali bahwa refleks ini berlangsung pada saluran hidung, bukan pada saluran pernapasan bagian bawah. Rangsangan awal yang menimbulkan refleks bersin adalah iritasi dalam saluran hidung. Impuls aferen berjalan dalam nervus kelima menuju medula, tempat refleks ini dicetuskan. Fungsi pernafasan normal pada hidung. Saat udara mengalir melalui hidung, terdapat 3 fungsi yang dikerjakan oleh rongga hidung. 1. Udara dihangatkan oleh permukaan kongka dan septum yang luas. 2. Udara dilembabkan sampai hampir lembab sempurna, bahkan sebelum udara meninggalkan hidung. 3. Udara disaring sebagian. Semua fungsi ini disebut fungsi pelembab udara, saluran nafas bagian dalam. Fungsi penyaringan hidung. Bulu-bulu pada pintu masuk lubang hidung penting untuk menyaring partikel-partikel besar. Walaupun demikian, jauh lebih penting untuk mengeluarkan partikel melalui presipitasi turbulen. Artinya, udara yang mengalir melalui saluran hidung membentur banyak dinding penghalang, kongka atau disebut juga turbinales, sebab kongka menimbulkan turbulensi udara, septum, dan dinding faring. Terima kasih atas perhatiannya.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.